La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala firdausil a'la miftahil jannati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi al-musbitin. Allahumma salli ala al-fatih miftahil hujub wal kushuf wa syuhud wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Malam ini Allah kembali izinkan kita berkumpul bersama-sama di rumah Allah ini dalam rangka saling berbagi, bertalabul ilm. Salam dan salam kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita awali kajian kita ini dengan baca suratul Fatihah pada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidina al-Mahdi khalifatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sahabati ridwanullah alaihim wa awliya'illah fil alamin wal malaikatillah al-muqarrabin wa ila ruhina wa anfusina wa naqusu khususan syekh al-alama Sayyid Ahmad al-Marzuki al-Maliki al-Makki al-Fatihah. Ini kayaknya saya nggak ngelihat orang di sini. Pak, boleh nggak kita merapat di tengah ini aja? Biar matanya nggak ke sana gitu. Merapat aja Pak, nggak apa-apa kita di sini nih. Supaya satu arah saja. Lagian tambah hujan kan? Alhamdulillah. Biar sama-sama kita merapat aja. Oke. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemarin kita sudah bahas beberapa tema, diantaranya ada Al-Qidam, ada Baqa, ada Mukhalafatul Hawadis, yang itu termasuk dalam kategori sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu tidak dimiliki kecuali hanya Allah saja. Jadi tidak ada bagi makhluk lain. Itu hanya Allah saja. Selain yang salbiyah ini, itu Allah pinjamkan kepada makhluknya. Yang tidak Allah pinjamkan kepada makhluknya sifat salbiyah ini. Yang pertama qidam, Allah itu terdahulu. Kalau kita hadis, kita baru. Kemudian Allah itu baqa, kita fana. Nah, kemudian Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis, tidak sama dengan makhluknya, sementara kita adalah mumatsalah lil hawadis. Oke deh, kita pakai itu. Ini kedengaran enggak kalau hujan? Dengar Pak ya? Ya, kita sekarang itu sampai di sifat salbiyah ya. Salbiyah ini yang tidak ada dimiliki oleh makhluk. Ini hanya milik Allah saja. Mulai dari qidam, kedua baqa, ketiga mukhalafatuhu lil hawadis,
Qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu. Qiyamuhu binafsihi, kemudian wahdaniyah. Ini 3, 1, 2, 3 ini sudah kita bahas pada bulan lalu ya. Sekarang kita mau masuk nih kepada qiyamuhu binafsi dan wahdaniyah jika Allah izinkan. Nah ini yang kita sebut dengan sifat salbiyah, ini hanya Allah saja. Selain Allah tidak ada ini. Maka kita ulang-ulang, Allah itu lawannya ini ya, sekalian lawannya. Qidam kita hadis. Allah baqa kita fana. Allah mukhalafatul hawadis kita mumasalah. Itu baru di situ tuh. Kalau qiyamu binafsihi, kita apa namanya? Kita butuh kepada tempat. Ya ini yang kita mau bahas malam ini, insyaallah ya. Ini gambarannya. Oh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu supaya kita ambil berkah juga dari kitab ini. Yang keempat, sifat dari sifat yang 20 itu, yang keempatnya yang kelima ya, qiyamuhu binafsihi. Apa yang dimaksud dengan qiyamuhu binafsihi itu? Wa huwa admu ihtiyajihi ila makanin yaqumu fihi aw mahalin yahillu fihi aw mujidin yujiduhu bal huwa ghaniyun an jami'i ma siwahu. Qiyamuhu binafsih itu adalah Allah itu tidak butuh kepada tempat untuk dia berdiri. Makan itu tempat ya, atau disebut juga dengan mahal, atau bahasanya au mahalin yahillu fihi. Allah itu tidak butuh tempat. Kalau kita gimana? Butuh tempat tak? Butuh tempat. Kita bisa berdiri sendiri, atau kita bisa duduk sendiri. Saya ada cerita Pak Bu, ceritanya, cerita saya sendiri. Waktu itu masih S1, masih asik-asiknya berpikir sedikit nakal. Lalu saya katakan bahwa saya juga bisa berdiri sendiri. Saya bilang begitu. Lalu saya bertemu dengan Ustadz yang mengajar di pondok. Lalu saya bilang, Ustadz, saya itu juga qiyamuhu binafsi, Ustadz. Lalu Ustadz itu tersenyum mendengarkan kalam saya. Artinya apa qiyamuhu binafsi katanya? Ya kita terjemahinlah artinya itu, berdiri dengan sendirinya. Dan dalam pikiran kita, berdiri sendirinya itu gimana? Kalau Bapak berdiri sendiri, pahamnya gimana? Berdiri kan? Oh begitu ya katanya, kata Ustadz itu. Ustadz ini ngajar kitab Tauhid. Dia ngajar ngajar Dusuki. Lalu dia bilang ke saya begini, kita lagi duduk-duduk cerita, Ustadz, saya itu sama, saya juga bisa berdiri sendiri. Oke. Dia tanya begini, benar bisa berdiri sendiri? Iya Ustadz. Coba berdiri. Coba berdiri, saya berdiri begini nih. Berdiri. Lalu Ustadznya senyum. Oh bisa ya berdiri sendiri? Iya. Duduk sendiri bisa? Bisa. Duduk kan? Kita ambil kursi, duduk. Lalu dia tersenyum. Dia tersenyum kepada saya.
Pertanyaannya apa berikutnya? Dia nanyanya pakai bahasa Minang, Pak. Jadi sekalian kita pakai tafsir Minangkabau ya. Istilah kita namanya kalau gunakan tafsir bahasa Minang itu menggunakan tafsir Minangkabau. Apa bahasa Ustadz itu ke saya? Dima duduk di mataga, di mana duduk dan di mana berdiri. Lalu kita dengan PD-nya tadi mengatakan, nih saya berdiri di sini, ini saya duduk di sini, saya tak butuh bantuan orang. Bantuan orang yang nggak butuh kita, nggak butuh bantuan orang. Saya bisa berdiri sendiri, saya duduk sendiri. Lalu Ustadz itu tersenyum lagi. Tersenyum lagi Ustadz itu. Oh begitu. Terus tuh berdirinya di mana tuh? Dicandain kita. Coba jangan berdiri di situ. Jangan duduk di situ. Oh kita polos mendengarnya. Kita ganti posisi berdiri. Kita ganti juga posisi duduk. Dia senyum lagi ke saya. Senyum lagi dia. Muncul lagi pertanyaan yang tadi, di mana berdiri, di mana duduk. Lalu beliau jelaskan ke saya, dia panggil, Ananda, bukan begitu yang dimaksud dengan qiyamu binafsi. Bukan kita bisa berdiri begitu, dan bukan juga kita bisa duduk sendiri, tidak begitu. Itu berdiri butuh tempat enggak? Terdiam kita kan, itu duduk butuh tempat gak? Sekarang begini, kalau kamu benar mengatakan bisa berdiri sendiri, coba kursi itu hilangin, dan tanah tempat berpijak itu dihilangkan juga. Nah baru di situ kita terdiam. Kita terdiam. Ternyata yang dituju dengan kalam qiyamuhu binafsihi itu admu ihtiyajihi ila makanin. Dia tidak butuh tempat dan dia tidak butuh kepada sandaran. Sementara pikiran saya tadi itu hanya dalam sebatas, ya saya bisa juga berdiri, juga saya bisa duduk. Ternyata tidak begitu. Maka disinilah saya diajarkan ketika itu. Jadi kita mesti paham bahwa qiyamu binafsi, Allah itu tidak butuh kepada tempat. Kalau kita ini semuanya masih butuh kepada tempat. Karena kita masih butuh kepada tempat, masih butuh kepada ruang dan waktu, itulah sebabnya kita disebut dengan makhluk. Kalau kita tak butuh lagi dengan ruang dan waktu, tidak butuh lagi dengan tempat, maka kita tidak dinamakan dengan manusia ini. Oh, baru kita angguk-angguk begini. Itu masih pikiran masih menggebu-gebu itu pertanyaannya. Apa namanya? Merasa ditundukkan oleh ustadz gitu kan. Tapi itu luar biasa. Nama ustadznya Ustadz Masril. Beliau orang Lasi, dekat kampungnya Pak Abu tuh, di atas dikit. Nah lalu dia katakan begitu, Allah itu tidak butuh kepada tempat untuk dia berdiri itu, ila makanin yakumu fihi. Kalau kita ini tempat, makan itu atau mahal itu artinya sama-sama tempat, lalu sama-sama membutuhkan sesuatu. Nah itu Allah tidak butuh kepada itu. Kalau kita apapun namanya, tempatnya, dimanapun kita, pasti kita butuh kepada tempat itu. Nah itulah yang menjadi pembeda kita itu dengan Allah. Kalau Allah itu qiyamu binafsihi, berdiri dengan sendirinya. Kalau kita tidak bisa kita berdiri dengan sendirinya, dan kita butuh kepada tempat. Lalu dikatakan bal huwa ghaniyun an jami'i ma siwahu. Allah itu maha kaya dari segala sesuatu yang selain dia. Artinya apa? Allah itu dia tidak butuh bantuan. Poinnya di situ. Allah tidak butuh bantuan. Kalau kita semuanya masih butuh bantuan, apapun itu. Ngapain saja kita masih butuh bantuan. Kalau Allah tidak.
Makanya Allah itu disebut dengan, di ayat berikutnya ada dikatakan, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wa huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu itu semuanya adalah hamba yang fakir, fuqara, sementara Allah huwal ghaniyul hamid. Allah lah yang maha kaya dan Allah lah yang layak untuk diberi pujian. Ini menunjukkan, nah jadi logika sederhananya, yang membutuhkan kepada hajat, yang membutuhkan kepada sesuatu, itu pertanda apa? Pertanda tidak kaya, atau pertanda fakir, pertanda miskin. Maka kalamnya tadi oleh kitab ini dikatakan huwa ghaniyun an jami'i ma siwahu. Dia tidak butuh kepada yang lain. Itu yang disebut dengan al-ghani. Bahkan yang lain itu, yang selain Allah itu dikatakan wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Segala sesuatu itu tunduk di hadapan Allah yang maha hidup dan yang maha berdiri itu, yang qayyum itu. Masuk kita semuanya tunduk. Nah itu dia disebut dengan qiyamu binafsi. Lalu ayat berikutnya dikatakan juga innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu maha kaya dari sekalian alam semesta ini. Alam semesta ini kalau dikumpulkan itu tidak ada bandingannya. Jangankan dengan Allah, dengan Nabi Muhammad SAW saja itu tak bisa dibandingkan, karena alam itu bersumber dari Dia. Nah makanya di sini kita diberikan pemahaman oleh Allah, maka apapun persepsi kita tentang Allah itu buyar dia dengan kalam ini. Makanya kalam-kalam yang muncul seperti bulan lalu kita singgung ayat yang ditanyakan oleh Bapak, siapa? Mana Bapak yang nanya? Oh lagi libur. Oh lagi liburan. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Kan itu ya kemarin diskusi kita terakhir menjelang ditutup. Bersemayam. Kalau Allah bersemayam, kira-kira butuh tempat dah itu, dan menjadi gambaran. Makanya kemarin itu kita katakan bahwa Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Kita kasih pertanyaan kemarin, yang diundang Allah ke arsy itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang diundang ke arsy itu. Makanya kita sering juga katakan Ar-Rahman itu adalah salah satu namanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masih berpikiran seperti itu, maka dia tidak qiyamu binafsi, dia butuh kepada tempat. Sementara arsy itu Allah yang menciptakan. Allah yang ciptakan. Masa Allah butuh senderan kepada ciptaannya? Kan tidak masuk akal. Nah itulah kita diantarkan oleh kalam ini, yang sementara semuanya itulah yang tunduk, semuanya itulah yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi prakteknya, faktanya, banyak juga orang yang tak butuh kepada Allah, seolah-olah tak butuh dia kepada Allah. Ada kan prakteknya? Nah kalau ada di antara kita ini misalnya yang mendapatkan penyakit seperti itu, maka malam ini kita obatin penyakitnya. Apapun itu kita butuh kepada Allah. Tidak ada kita yang tidak butuh kepada Allah. Sekaya apapun kita memiliki materi, kita pasti butuh kepada Allah.
Sesehat apapun, jangankan kepada Allah, sekaya apapun kita masih butuh kepada orang lain tak? Masih. Itu pertandanya kita bukan Tuhan gitu. Atau ada nggak di antara kita ini di sini mulai malam ini saya tidak butuh lagi kepada yang lain? Ada nggak? Bisa itu dipraktek seminggu aja. Nggak usah datang lagi belanja ke kedainya Pak Abu kan lagi mempraktekkan tak butuh. Jangan makan lagi, jangan pakai baju nih. Ini baju kan buat orang semua ini, ya kan? Ini untuk menunjukkan kita butuh semua sama orang. Pakaian yang kita pakai ada yang buat, ya kan? Makanan ada yang kerja petani macam-macam, semuanya adalah melibatkan orang. Semuanya melibatkan orang. Nah, artinya memang kita tidak bisa sendirian. Apalagi kita masih butuh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab lain, kebutuhan kita kepada Allah itu mesti sampai pada taraf ittirar. Apa itu ittirar? Ittirar itu artinya terdesak, mendesak. Kita kan tidak terdesak kan sama Allah. Praktek kita kebanyakan begitu, kita tidak terdesak sama Allah. Sementara makna dari ayat ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wa huwal ghaniyyul alhamid, itu maksudnya apa? Kita selaku makhluk ini selalu ittirar kepada Allah, selalu butuh kepada Allah. Maka kalamnya di sini adalah al-fuqara. Fuqara itu dalam bahasa fikih apa? Dia nggak bisa ngapa-ngapain kalau tidak mengulurkan tangan. Fuqara ini di atasnya miskin. Artinya fuqara itu lebih daripada miskin begitu. Dalam fikih miskin yang tuh dimakannya nggak ada tapi dia masih bisa berusaha. Fuqara ini tidak bisa, tidak punya apa-apa sama sekali. Kalau tidak begini, tidak makan gitu. Itu fuqara. Nah, yang dituntut dengan kalam fuqara ini, kita mesti setiap saat begini kepada Allah. Kita ngaku kepada Allah, kita bersandar terus kepada Allah. Kalau tidak Allah, kita tidak hidup, begitu dia. Tapi orang banyak memasangkannya, kalau tidak dibantu oleh bapak itu, bapak ini, belum tentu. Nah, itu jadi syirik khafi itu. Kalau kepada orang kita mengalamkan itu, ini kalau bapak tidak bantu ini nggak jadi ini. Hati-hati, itu akan masuk dalam wilayah syirik khafi. Tapi kalamnya kepada itu kita katakan kepada Allah, jika bukan karena Allah yang izinkan ini semua, itu tidak jadi. Itulah yang semestinya kita lakukan setiap hari. Semuanya Allah yang izinkan, semuanya Allah. Makanya di sini kita mesti ittirar kepada Allah. Nah, itulah bedanya bahwa Allah itu ghani, al-ghani, kita itu disebut dengan al-fuqara. Maka setiap saat kita mesti gantungkan kehidupan kita ini kepada Allah. Makanya setiap saat kita selalu terkoneksi dengan Allah. Fakir itu dia selalu terkoneksi, tangannya selalu gini gitu. Dia mintanya hanya sama Allah aja, tidak minta kepada selain Allah. Itu penjabaran dari antumul fuqara ilallah. Dalam pandangan sufistik, kalam al-fuqara itu, kalam ini diterjemahkan dengan, kalau kita sering sebut fuqara itu dia nol di sisi Allah, dia tidak ada nilainya di sisi Allah. Makanya kita sering mengalamkan ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita pelajari itu adalah ilmu bagaimana kita bisa menolkan nafsiyah kita, bukan ilmu untuk mengatakan ini adalah saya. Tidak lahir nafsiyah, tapi ilmu yang dipelajari untuk mengatakan bahwa kita ini tiada pada kesejatiannya. Maka dalam bab ini kita teringat kalamnya
Imam Syafi'i, kullama istazada ilmuhu ya'lam annahu jahil. Setiap kali ilmunya bertambah, setiap kali juga dia mengatakan dia masih bodoh. Dia masih bodoh. Kalau kita kan merasa pinter, nah itulah hijab kita itu. Hijab kita di situ. Semestinya semakin belajar, semakin bertambah keheranan kita kepada Allah. Inilah rahasianya Syekh Muhammad Abdul Karim Sammani Al-Madani. Setiap kali dia bermakrifat kepada Allah, dia berdoa, Rabbi zidni fika tahayyura. Ya Allah, tambahkan kepadaku selalu terheran kepadamu. Bukan bertambah jemaah, tapi bertambah kekagumannya kepada Allah, bertambah keheranannya kepada Allah, bertambah jelas bahwa dia tiada, bertambah jelas bahwa yang ada itu hanyalah Allah, bertambah jelas bahwa dia adalah fuqara, yang al-ghani itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu sungguh maha kaya dari semua alam semesta. Bahkan alam semesta ini Allah yang ciptakan. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Milik Allah semuanya yang ada di langit dan yang ada di bumi. Maka tidak mungkin kita bisa menandingi Allah. Maka semenjak saya diskusi dengan Ustadz itu, saya bertaubat kepada Allah. Atubu ilallah. Bertaubat kepada Allah. Ternyata tidak begitu pasangan makna qiyamu binafsi. Ternyata memang butuh tempat sekecil apapun, ruang dan waktu. Kalau kita ini masih butuh ruang dan waktu, Allah itu tidak butuh ruang dan waktu. Kenapa? Karena dialah sang waktu. Kalau kita masih butuh ruang, kita masih terbatas. Yang butuh tempat itu terbatas, yang terbatas itu lemah, yang lemah itu ya makhluk. Ya nggak mungkin kan logikanya Tuhan itu lemah. Oke. Itu yang qiyamuhu binafsi. Lalu berikutnya wahdaniyah Esa. Apa itu disebut dengan wahdaniyah? Wahdaniyah itu adalah huwa adamu ta'addudi fi dzatihi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi. Wahdaniyah itu adalah Esa. Allah itu tidak berbilang. Ini wahdaniyah itu Esa artinya tidak berbilang. Jadi bukan wahid, itsnan, tsalatsa. Bukan 1, 2 dan 3. Maka kata wahdaniyah itu dikatakan Allah itu tidak berbilang. Tidak berbilangnya di mana? Zat Allah itu tidak berbilang, sifatnya juga tidak berbilang, af'alnya juga tidak berbilang. Kalau kita berbilang, coba kita, zat kita ada berapa unsur yang ada dalam diri kita? Jika kita lihat dalam sisi ada api, angin, udara, tanah, itu kan semuanya ada pada unsur-unsur. Masuk dia dalam bab anasir. Bab anasir. Sifat kita macam-macam, perbuatan kita juga macam-macam. Apa maknanya? Makna dari kata zatnya itu Esa, maknanya apa? Wahdatu dzati maknaha anna dzatahu laysat muraqabatan min ajza'in wa laysa fil khalqi dzatun kadzatihi. Zat Allah Ta'ala itu tidak tersusun dari beberapa ajza. Ajza itu bagian-bagian. Kalau tadi kita disebut dengan anasir tadi itu kita dari apa? Ada tanah, ada air, ada unsur tanahnya, ada unsur airnya, ada unsur apinya, ada unsur anginnya. Itu disebut dengan anasir. Kalau Allah tidak seperti itu, zat Allah itu tidak seperti itu, tidak terdiri dari anasir-anasir, tidak tersusun-susun dia. Walaysa fil khalqi dzatun kadzalik, dan tidak ada pada ciptaannya zat yang seperti itu.
Artinya apa? Maka zat kita dengan zat Allah itu berbeda. Tidak boleh pula kita mengatakan zat kita sama dengan zat Allah, sementara kita dalam bab nafsiyah, dalam sifat yang pertama wujud, Allah wujud, kita juga wujud, tapi tambah mim di depannya. Wujud ditambah mim jadi apa? Jadi apa Pak? Wujud ditambah mim menjadi maujud. Allah itu wujud, kita maujud. Itu bedanya tuh. Bedanya itu Allah wujud kalau kita diadakan pakai mim. Jadi makanya tidak sama. Zatnya Allah tidak sama dengan zatnya makhluknya. Nah, itu dikatakan tidak mungkin sama dengan makhluknya. Yang kedua, penjelasan wa wahdatus sifati ma'naha annahu laisa li ahadin sifatun tushbihu sifatan min sifatihi wa laysat sifatuhu muta'addidatan min jinsin wahid ka qudratain au iradatain. Yang kedua, esa pada sifatnya maknanya apa? Laisa li ahadin, tidak ada bagi seorang pun, bagi siapapun yang memiliki sifat yang sama dengannya, atau sifat Allah itu tidak sama dengan sifat makhluknya. Sifatun min sifatihi, dan sifat Allah itu juga tidak terbilang, tidak tergabung dia dalam satu jenis, seperti tadi yang disebut dua kudrat dan dua iradat. Artinya apa? Juga tidak bisa digambarkan. Zatnya tidak bisa kita jelaskan. Kalau dijelaskan, apapun persepsimu tentang Allah, Allah maha kaya dari itu. Allah maha kaya dari itu. Maka tak boleh Allah itu diserupakan sebagaimana dilakukan oleh kelompok mujassimah dan musyabbihah. Mujassimah dan musyabbihah itu mengalamkan Allah itu sama, termasuk tadi dalam kalam Ar-Rahman ala arsyistawa itu hanya kelompok-kelompok mujassimah, kelompok-kelompok musyabbihah yang mengatakan hal-hal seperti itu. Jadi sifat Allah tidak diserupai, tak sama. Sebelum masuk kita kepada argumentasi ayat yang ketiga, kita masuk dulu wa wahdatul af'al ma'naha annahu laisa li ahadin ghairuhu ta'ala fi'lun minal af'al fallahu khaliqu kulli syai' wa mubda'u kulli syai' fa huwa ta'ala mustaqillun bil ijadi wal ibda'. Allah itu af'alnya itu esa. Maksudnya apa? Yang tidak dimiliki oleh siapapun, tidak dimiliki, hanya Allah saja yang mempunyai af'al itu. Maka Allah itu dikatakan khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang membikin segala sesuatu itu. Maka Allah juga tidak butuh kepada sesuatu. Makanya jika Allah bikin alam, butuh tidak Allah bantuan yang lain? Allah tak butuh bantuan. Ini bicara bab af'al. Dibandingkan dengan tukang bikin meja ini, dia butuh bantuan yang lain nggak? Dia butuh bantuan yang lain. Kalau Allah dalam perbuatannya, dia tidak butuh bantuan yang lain. Makanya tidak ada dalam catatan sejarah historis itu, baik secara historiskal wahyu itu, tidak ada kita menemukan dalil bahwa Allah itu dibantu membuat
langit bumi ini oleh malaikat. Ada nggak? Nggak ada kan, kita dapat mendengar? Atau Bapak ada dengar? Boleh kasih tahu kita? Tidak. Allah itu berbuat dengan sendirinya, dia tidak butuh bantuan. Nggak ada bantuan. Kalau kita kan sedikit-sedikit perlu bantuan. Nah, inilah yang dikatakan oleh ayat Allah. Subhanahu huwal wahidul qahhar. Maha suci Allah, dialah yang esa dan dia yang maha perkasa. Nah, ini jugalah spirit dari ungkapan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tuhanmu itu adalah Tuhan yang esa, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, yang maha pengasih, maha penyayang. Inilah kenapa turunan berikutnya itu dalam bab akidah, dalam bab tauhid, mesti mengesakan Allah. Bagaimana caranya? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Mulai dulu kita dari fa'lam annahu. Surat Muhammad ya. Fa'lam. Fa'lam itu artinya ketahuilah, ilmuilah, pelajarilah tentang la ilaha illallah. Maka yang sedang kita lakukan ini bahagian dari fa'lam annahu itu. Mulai dari bab wahdaniyah ini, Allah itu esa, yang tiada Tuhan kecuali Dia. Maka dari sini kita langsung bisa memahami bahwa Allah itu tidak satu dan tidak dua, sebagaimana didakwakan oleh orang-orang yang mengatakan Tuhan itu tiga, dan itu juga dibantah oleh Allah. Lau kana alihatan illallah la fasadata. Artinya apa? Seandainya ada Tuhan selain Allah, maka alam semesta ini pasti hancur. Bapak pernah nonton film itu enggak? Film-film Zeus atau Zeus, film apa tuh? Ada dewa-dewa itu kan, berapa dewanya itu bertengkar kan Tuhannya. Masa Tuhan bertengkar? Kan lucu. Nah, itulah sebenarnya di sini. Ya mungkin Tuhan itu dua dan tiga. Atau lihat lagi itu film-film anak-anak kita itu, film Krishna itu, ada dewa ini dewa itu, nanti ngadu ke dewa ini, berperanglah dewa ini dan dewa itu. Masa Tuhan bertengkar? Masa Tuhan berperang? Nah, itu merusak akidah itu. Hati-hati kita. Hati-hati juga dengan tontonan-tontonan itu. Tidak mungkin. Jangankan kita bicara Tuhan, negeri ini kalau dipimpin oleh dua orang gimana kira-kira? Presidennya dua, Pak. Kira-kira bagaimana bentuk negeri ini? Ujung-ujungnya bisa pemekaran itu. Bisa pemekaran. Tapi pemerintahannya satu, tidak dua dan tiga. Nah, ini yang kita bicarakan ini adalah Allah, ilahun wahid. Azan dulu. Mana yang mau azan? Ya, silakan azan dulu.
Oke, langsung ada pertanyaan atau gimana? Ada yang bertanya? Lanjut. Baik. Kita masih pada mengatakan bahwa Allah itu Esa, bahwa ini adalah implementasi dari ayat fa'lam annahu, maka belajarlah. Lalu setelah tadi ayat wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, ini kita tegaskan lagi bahwa Allah itu hanya Esa, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dialah yang Maha Pengasih, Dialah yang Maha Penyayang. Lalu berikutnya dilanjutkan dengan ayat, ini dalil-dalilnya. Kul huwallahu ahad. Itu artinya apa, Pak? Katakanlah baik. Selama ini kita menerjemahkan katakanlah hai Muhammad, Dia Allah yang Maha Esa. Oke. Sekarang kita terjemahkan. Katakanlah huwa Allah ahad. Apa? Huwa Allah ahad. Huwa itu juga nama. Huwa itu juga nama. Ini juga dalil zikir orang menyebut nama kul hu. Ada kan dengar orang zikir hu? Nah, ini dalilnya salah satunya. Kul hu. Oke. Kita bagi juga trailernya sedikit. Walaupun yang mau kita tuju di ayat ini adalah kata ahadun. Trailernya kita kasih sedikit. Lalu kalau hu itu adalah nama, termasuk dalam kategori nama apa dia? Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Sirrul Asrar, itu boleh nanti dilihat, itu memasukkan huwa itu
ke dalam kategori asma'ut tauhid. Masuk dia dalam nama-nama Allah yang disebut dengan nama tauhid. Lalu yang kedua ada Allah. Allah itu disebut dengan asma atau ismut ta'rif. Apa artinya ismut ta'rif? Nama pengenalan. Dalilnya apa? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budini aqimis salata li dzikri. Innani anallah, itu kata Allah, sesungguhnya aku adalah Allah. Inilah Allah memperkenalkan diri kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, disebut dengan nama ta'rif. Jadi Allah itu ada beberapa penyebutan. Satu tadi nama ta'rif, yang kedua disebut dengan ismul jalalah atau disebut juga dengan lafzul jalalah, dan yang ketiga ada juga orang menyebutnya dengan istilah ismu zat, nama zat itu Allah. Oke. Dan yang ketiga ahad. Ahad itu disebut dengan apa? Nama apa itu ahad? Ahad itu disebut dengan ismu zat, nama zat. Inilah zikirnya Sayyidina Bilal, inilah zikirnya Siti Masitoh. Oke Pak, makasih Pak. Ahad, ahad, kan itu masih ingat kalau kita baca sejarah Sayyidina Bilal disiksa oleh majikannya, dihimpit dengan batu, kalamnya apa? Ahad, ahad. Itu kalau orang debus itu ya, itu zikir ahad itu lebih daripada debus itu. Walaupun kelihatannya Sayyidina Bilal itu berdarah-darah, tapi dia tidak merasa sakit apa-apa karena dia bersama dengan sang ahad. Itu juga lah zikirnya Masitoh. Masitoh siapa? Tukang sisirnya Fir'aun, dijebloskan, dimasukkan ke dalam air yang mendidih, kalamnya apa? Ahad, kalamnya ahad. Oke, kembali kita kepada ayat ini. Ayat ini menegaskan bahwa Allah itu esa. Bukti esa Allah itu Allah tidak butuh, Allah tidak beranak dan tidak dianakkan. Allah tidak butuh kepada bantuan. Allah tidak bisa ditandingi. Tidak bisa. Coba kalau ada tandingan selain Allah, ada Tuhan tandingan, kan kayak ormas-ormas jadinya. Jika tidak setuju dengan pimpinan ormas ini, bikin ormas baru, namanya ormas tandingan. Enggak mungkin. Kalau itu terjadi sama Tuhan, kacau ini negeri. Makanya dalil berikutnya apa? Surat Al-Anbiya ayat 22. Bagaimana kata surah Al-Anbiya ayat 22? Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Seandainya ada Tuhan selain Allah di langit dan bumi ini, tentu langit bumi itu akan hancur, akan hancur. Tapi buktinya, ini adalah bukti untuk kita semua. Wa qala ta'ala mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la 'ala ba'duhum 'ala ba'din subhanallahi 'amma yasifun. Allah itu tidak mungkin mengangkat anak juga, dan Allah juga tidak mungkin membawa sesuatu yang bersamanya. Masa Allah menciptakan sesuatu lalu dia selalu membersamai sesuatu itu, atau sesuatu itu bersama dengan Allah? Tidak masuk akal. Kalau itu terjadi, tentu setiap Tuhan melakukan hal yang sama. Nah, ini tidak masuk akal. Tidak boleh kita katakan begitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada lagi, ini ayat terakhir nih, Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtahu ila dzil arsyin sabila subhanahu wa ta'ala amma yaqulu 'uluwan kabira. Tidak mungkin ada yang membersamai Tuhan yang tadi kita sudah sebut.
Coba kita membuat sesuatu, masing-masing kita punya ide enggak? Ada pernah kerja kelompok, Pak? Atau bikin apa gitu kan? Kerja bersama. Kadang ide kita tidak sama. Ujungnya apa? Terjadi pertengkaran. Kalau terjadi pertengkaran, jadi tidak menciptakan sesuatu, tidak jadi. Maka Allah itu tidak ada berkongsi dia dengan siapapun. Tidak ada Tuhan itu berkongsi. Karena kebiasaan berkongsi itu apa? Akan muncul perpecahan. Nah, inilah kita kembali kepada pembahasan kita ini. Allah itu adalah wahdaniyah. Allah itu esa dari semua hal, dari segala hal, dari segala aspek. Untuk itu alhamdulillah kita dapat dua pembahasan pada malam ini, qiyamuhu binafsi dan wahdaniyah. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang selalu dapat belajar, bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.